Kisah anak lembu emas mengingatkan kita betapa rapuhnya hati manusia. Hanya 40 hari tanpa Musa, umat Israel sudah berpaling daripada Tuhan walaupun pernah melihat mukjizatnya. Kepimpinan Harun yang goyah menambah parah keadaan, menunjukkan pentingnya pemimpin rohani yang tegas. Namun kasih karunia Tuhan tetap mengatasi kegagalan manusia. Dia mengampuni dan memanggil umatnya kembali, menegaskan bahwa rahmatnya sentiasa tersedia bagi mereka yang mau bertobat. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan sekali lagi melalui video kali ini kita meneruskan dengan pelajaran yang ke-11, dan topik besar kajian kita ialah kemurtadan dan perantaraan. Mari kita mulakan dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Katanya, "Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, 'Ya, umat itu telah berdosa besar dengan membuat untuk diri mereka Tuhan daripada emas. Semoga engkau ampunkanlah dosa mereka itu. Namun begitu, jika tidak, semoga dihapuskan saja namaku daripada kitab yang telah kau tulis nama para umatmu.' Musa mengakui dosa besar umat Israel karena menyembah anak lembu emas, lalu merayu kepada Tuhan supaya mengampuni mereka. Bahkan Musa rela namanya dihapuskan daripada kitab kehidupan jika itu perlu demi keselamatan umat. Topik pada hari Ahad ialah kegagalan kepimpinan. Dalam Keluaran 32 ayat 1 berkata, "Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir." Ketiadaan Musa selama 40 hari menggoncang iman Israel, menimbul kegelisahan dari keinginan akan sesuatu yang kelihatan untuk memimpin mereka. Dalam tekanan majoriti, Harun gagal berdiri teguh dan tunduk pada desakan rakyat, mencipta patung emas yang kemudian disembah sebagai Tuhan. Penyembahan berhala ini mengaitkan pembebasan mereka kepada dewa palsu, menghina Tuhan yang hidup, dan kepimpinan Harun yang kompromi memperburukkan kemurtadan itu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa krisis memerlukan pemimpin rohani yang berani, teguh, dan setia kepada Tuhan. Walaupun berhadapan risiko karena kompromi hanya membawa umat lebih jauh daripada Tuhan. Pada Isnin, kita mengkaji penyembahan berhala dan kejahatan. Keluaran 32 ayat 6 berkata, "Pagi-pagi lagi pada keesokan harinya, bangunlah mereka, lantas mereka mempersembahkan korban bakaran serta membawa korban kedamaian, dan umat itu duduk untuk makan minum lalu bangkit untuk bersukaria." Penyembahan berhala oleh Israel bukan sekadar membuat sebuah patung, tetapi mempersembahkan korban dan berpesta liar yang meniru penyembahan di Mesir. Mereka secara langsung melanggar perintah pertama dan kedua, jangan membuat patung ukiran, jangan sujud menyembah atau beribadat kepadanya. Dengan demikian, mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dengan mencipta dewa berbentuk hewan, mereka menggantikan pencipta dengan ciptaan, merendahkan martabat sendiri dan menterbalikkan susunan ciptaan itu sendiri. Akibatnya, kerohanian dan moral mereka merosot dengan cepat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa berhala modern mungkin bukan patung, tetapi apa saja yang menggantikan Tuhan di dalam hati kita dan menguasai kehidupan dan menjauhkan kita daripada Allah. Topik pada Selasa ialah merosakkan diri sendiri. Di dalam Keluaran 32 ayat 7 kita baca, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Pergilah, turunlah, karena bangsamu yang kamu pimpin keluar dari tanah Mesir telah berkelakuan buruk.'" Penyembahan berhala telah memutuskan hubungan Israel dengan Tuhan dan menjadikan patung itu seolah-olah penyelamat mereka. Nabi Yehezkiel melihat berhala sebagai puncak terhadap segala penderitaan dan pelanggaran umat. Walaupun berhala modern tidak berbentuk patung, namun daya tarikannya tetap sama, sering meresap tanpa disadari hingga menguasai hati, pikiran, dan masa kita. Apa saja yang menggantikan Tuhan di dalam diri kita akan akhirnya membentuk
siapa diri kita sebenarnya. Akibatnya, identiti rohani kita rusak. Hubungan kita dengan Tuhan pudar dan hidup menjadi kosong. Karena sesuatu yang fana telah mengambil tempat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Seterusnya pada hari Rabu, topik yang kita kaji ialah kemurkaan Tuhan yang benar. Di dalam Keluaran 32 ayat 9 dan ayat 10 mengatakan, firman Tuhan lagi kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini sesungguhnya mereka memang bangsa yang keras kepala. Sekarang tinggalkanlah aku, biarkan murkaku menyala terhadap mereka. Akan kuhabiskan mereka, tetapi kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Israel digambarkan sebagai bangsa yang tegar hati dan layak dimusnahkan. Namun keadaan itu menjadi satu kesempatan bagi Musa untuk bertindak sebagai perantara. Dengan penuh kasih Musa merayuh kepada Tuhan, mengingatkannya bahwa Israel adalah umat pilihannya dan memohon belas kasihan berdasarkan janjinya kepada nenek moyang mereka. Tuhan mendengar doa Musa dan menahankan malapetaka yang dirancangkannya. Namun Musa bertindak tegas. Dia memecahkan loh batu yang di atasnya Tuhan telah mengukir 10 perintah sebagai tanda bahwa perjanjian itu sudah dilanggar. Lalu dia menegur Harun dan menghentikan pemberontakan. Kisah ini memperingatkan bahwa penyembahan berhala selalu membawa dosa berantai yang memusnahkan. Saudara, topik yang terakhir ialah syafaat. Keluaran 32 ayat 32 mengatakan, semoga engkau ampunkanlah dosa mereka itu, namun begitu jika tidak, semoga dihapuskan saja namaku daripada kitab yang telah kau tulis nama para umatmu. Musa berdiri sebagai perantara yang luar biasa, memohon agar dosa bangsa Israel diampuni, bahkan rela namanya sendiri dihapuskan daripada kitab Tuhan demi keselamatan mereka. Kesediaannya untuk berkorban menjadi satu gambaran indah tentang Kristus yang menanggung dosa seluruh dunia. Istilah ampunkanlah dalam doa Musa itu membawa makna menanggung atau memikul yang menunjukkan kepada karya pendamaian yang hanya Tuhan mampu lakukan. Melalui salib Kristus, Tuhan sendiri memikul dosa manusia, menggenapi pendamaian penggantian, yaitu kematian manusia karena dosa telah digantikan dengan kematian Yesus. Kisah ini menyingkapkan kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang rela berkorban demi menyelamatkan umatnya daripada kebinasaan. Saudara, berikut adalah 3 poin penting dari semua yang kita bahas sebagai kesimpulan. Pertama, penyembahan berhala memutuskan hubungan dengan Tuhan dan merusakkan identiti rohani. Baik dalam bentuk patung emas atau berhala modern, apa saja yang menggantikan Tuhan akan menguasai hati kita, merusakkan pemikiran dan membawa kepada kemerosotan moral serta dosa berantai. Kedua, kepimpinan dan tanggung jawab rohani sangat penting. Kegagalan Harun menunjukkan bahaya kompromi, manakala ketegasan Musa menjadi contoh bahwa pemimpin rohani harus berani mempertahankan kebenaran dan menghentikan kemurtadan walau menghadapi risiko. Ketiga, doa syafaat membawa pemulihan. Musa menjadi lambang Kristus, merayu bagi pihak umat, bahkan rela dikorbankan. Ini menunjukkan kepada kasih Tuhan yang rela menanggung dosa manusia melalui pengorbanan Kristus di salib. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau ada pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera, dan kami juga ingin sekali mengetahui dari mana Anda menonton video ini. Dan sekali lagi, sila terus menonton pada video yang dicadangkan. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.